Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen tenaga kerja pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Perlu kita ketahui bahwa rekrutmen ini merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya insani pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan yang kemudian diseleksi mana yang paling baik dan yang paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Salah satunya adalah melalui proses rekrutmen. Kesemuanya ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Departemen Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia pada sebuah perusahaan tergantung pada kualitas dari proses rekrutmen itu sendiri. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kita lihat dulu beberapa pengertian dari rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja ini merupakan suatu cara untuk memperoleh pelamar, kemudian untuk mendapatkan calon-calon yang cakap serta tepat guna untuk menduduki suatu jabatan tertentu, baik itu di sebuah perusahaan maupun di sebuah organisasi. Menurut beberapa ahli menyebutkan bahwa rekrutmen ini adalah serangkaian yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan kerja sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dari pengertian rekrutmen itu sendiri dapat kita simpulkan bahwa rekrutmen ini merupakan proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi calon pegawai baru. Sasaran dari program rekrutmen itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sejumlah pelamar yang berkualifikasi layak agar dapat memilihnya ketika terjadi lowongan pekerjaan. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika melakukan perekrutan calon karyawan. Yang pertama adalah menentukan jabatan yang kosong. Perekrutan dilakukan bila ada jabatan yang kosong atau dimulai dengan analisis mengenai apakah ada jabatan yang kosong yang harus diisi oleh pegawai baru. Kekosongan ini bisa terjadi akibat beberapa hal. Di antaranya adalah adanya pegawai yang mengundurkan diri, kemudian ada juga pegawai yang sudah pensiun, kemudian ada juga karyawan yang meninggal dunia dan akibat adanya ekspansi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Mengetahui adanya jabatan yang kosong ini dapat dilihat dari perencanaan sumber daya manusia yang memang dari awal membutuhkan karyawan baru. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan merupakan kriteria atau ciri-ciri yang dapat meliputi keahlian, kemudian tingkat pengetahuan calon karyawan baru, kemudian juga dapat dilihat dari keterampilan dan pengalaman kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Langkah yang ketiga adalah menentukan sumber dan metode perekrutan. Langkah terakhir ini adalah menentukan sumber dan metode perekrutan yang paling efektif dan paling efisien. Berikut ini dapat kita lihat kerangka dari proses rekrutmen itu sendiri di sebuah perusahaan. Dimulai dengan adanya perencanaan sumber daya manusia oleh sebuah perusahaan dan bisa juga dimulai dari permintaan khusus dari manajer perusahaan. Kemudian sebuah perusahaan melihat lowongan pekerjaan yang tersedia dengan melakukan analisis informasi jabatan yang akan diisi. Kemudian persyaratan yang ditentukan oleh sebuah perusahaan. Kemudian menentukan metode-metode yang akan dilakukan ketika melakukan perekrutan. Kemudian
tujuan akhir dari rekrutmen itu sendiri adalah untuk mendapat calon pelamar yang memuaskan dan sesuai dengan keinginan sebuah perusahaan itu sendiri. Maksud dari tujuan rekrutmen di sebuah perusahaan diantaranya adalah yang pertama, agar sesuatu program dan strategi perusahaan sebelum melaksanakan kegiatannya, perusahaan terlebih dahulu menetapkan program dan strategi untuk mencapai sasaran. Untuk merealisasikan program dan strategi perusahaan, melakukan penarikan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Tujuan yang kedua adalah untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang di sebuah perusahaan. Yang ketiga, untuk mendukung kebijaksanaan dan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Yang keempat adalah untuk membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses pemilihan proses pemulihan tenaga kerja dengan mengurangi calon karyawan yang jelas tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi karyawan. Yang selanjutnya adalah untuk mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan baru yang bekerja. Selanjutnya, sebagai upaya dalam mengkoordinasikan penarikan dengan program pemilihan dan pengembangan tenaga kerja, kemudian melakukan evaluasi efektif tidaknya berbagai teknik yang dilakukan dalam penarikan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah untuk memenuhi kegiatan perusahaan untuk mendukung pemerintah dalam hal mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Di samping adanya tujuan rekrutmen itu sendiri, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah prinsip-prinsip rekrutmen itu sendiri, di mana prinsip-prinsip rekrutmen ini diantaranya adalah: 1. Harus melihat mutu karyawan yang direkrut, kemudian harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah harus memperhatikan jumlah karyawan yang diperlukan, kemudian disesuaikan dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut harus dilakukan beberapa hal, diantaranya adalah peramalan kebutuhan tenaga kerja, kemudian analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga ialah biaya yang diperlukan ketika melakukan perekrutan. Yang keempat adalah perencanaan dan keputusan. Metode rekrutmen itu sendiri terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah bisa menggunakan metode secara terbuka, bisa juga melakukan metode secara tertutup. Metode terbuka ini adalah organisasi mengumumkan jabatan yang kosong pada papan pengumuman dan pengumuman lisan dan media lain, sehingga memberikan kesempatan kepada semua pegawai untuk mengajukan lamaran secara formal. Sementara itu, metode tertutup di mana pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong dengan jelas, sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Dalam pandangan Islam sendiri, mempunyai kriteria yang jelas dan tegas dalam proses rekrutmen meskipun masih bersifat umum, yaitu mampu dan terpercaya, sebagaimana dikutip dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 disebutkan. Artinya adalah salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja kepada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya," disebutkan dalam Quran surah Al-Qasas. Sementara itu, dalam salah satu hadis disebutkan bahwa dalam proses rekrutmen, Islam menganjurkan agar memilih dan menyeleksi karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi seharusnya dilakukan sebaik mungkin,
sehingga tidak terjadi salah rekrut dan penempatan karyawan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, yang artinya apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Dan kita akan ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.